Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Baru kita. Aku Wita Suci Lestari. dan aku Anggun Cahaya Kurnia. Nah, di sini kita mau ngobrolin tentang literasi budaya dan tradisi lisan, Wit. Oke, tapi sebelum kejauhan kan kita mau ngomongin tentang literasi. Ya, Pikir orang kan pasti literasi itu langsung terpikir pada buku, perpustakaan, Benar-benar. atau nilai bahasa Indonesia. Tapi kan di sini kita mau ngobrolin tentang tradisi lisan juga ya. ya benar. Itu apakah masuk? Apakah masuk? Kayak berhubungan gitu Ya, kan? Oke. bukannya itu dua hal yang berbeda ya? Oh, oke, aku paham. Nah, itu dia miskonsepsinya, Wit. Nah, literasi itu sering disempitkan jadi baca sama tulis. Padahal secara luas, literasi itu kemampuan kita memahami pesan. Dulu sebelum nenek moyang kita kenal alfabet, mereka itu kalau misalkan dari dalam literasi itu, mereka itu sangat literat gitu loh dalam hal lisan itu. Oh, maksud aku itu kayak dongeng sebelum tidur atau patung-patung gitu. Nah, bener banget, Wit. Itu tepat. Coba dibayangin gimana kayak cerita rakyat maling kundang, sampur yang bisa sampai ke telinga kita sekarang. Padahal kan zaman dulu mereka tuh belum tentu kan nulis di kertas. Bahkan untuk nulis di kertas pun mereka kayak nggak akan gitu kan. Nah, itu itu namanya tradisi lisan, teman-teman. Itu namanya literasi menyimak dan bertutur. Menarik sih ya. Berarti sebenarnya tradisi lisan itu buku dalam bentuk lisan. Cakep. Istilah lainnya itu orality. Kamu tau nggak orality? Enggak. Nah, di Indonesia tradisi lisan itu kuat banget. Kita punya di Sinirilik Makassar, terus di Gayo di Aceh ya, kalau nggak salah di Gayo di Aceh. Kemudian di mana lagi ya? Aku lupa lagi. Nah, atau sekedar petuah kakek nenek kita dulu yang dibungkus lewat pepatah. Nah, itu semua adalah cara budaya kita menjaga ilmu pengetahuan. Tapi jujur aja ya, zaman sekarang siapa sih yang mau dongeng dalam dongeng lisan? Kita kan lebih sering lihat di TikTok, Iya, benar. di Twitter. Apa tradisi lisan ini masih relevan sekarang? Nah, menurut aku masih relevan banget ya, Wit. Tapi memang bentuknya berubah. Misalnya gini, Wit. Ketika tradisi lisan ini hilang tanpa didokumentasikan ke tulisan atau literasi teks, kita tuh bakal kehilangan identitas. Banyak filosofi hidup yang cuma ada di kepala para petuah kita. Nah, mereka itu kayak begitu mereka ngedengerin cerita tanpa ditulis gitu, itu tuh ilmunya tuh bakal mati bareng mereka gitu loh. Bener banget ya. Iya. Jadi kayak perpustakaan terbakar setiap kali seorang penuntut lisan meninggal dunia tanpa sempat menuliskan ceritanya, kayak gitu kali ya. Iya, persis banget. Itulah kenapa literasi dan budaya itu nggak bisa dipisah. Budaya memberikan isi, literasi memberikan wadah. Kalau kita cuma jago baca tapi nggak paham konteks budaya di balik omongan orang, kita itu bisa jadi orang yang pintar tapi nggak bijak. Kayak gitu. Gue kepikiran, sebenarnya podcast yang kita lakuin ini termasuk tradisi lisan modern gak sih? Nah, ini termasuk tradisi lisan modern karena kita mendokumentasikan pemikiran-pemikiran kita di lewat video ini gitu. Berarti tugas kita sekarang apa nih? Biar literasi dan budaya ini gak cuma jadi sejarah yang ngebosenin di buku pakai sekolah kan? Nih, pertama mulai dari mendengarkan. Literasi itu dimulai dari telinga sebelum ke mata. Coba tanya ke orang tua kakek nenek dulu soal sejarah atau keluarga asal usul daerah.
pasti mereka itu menceritakannya dari kayak secara turun-temurun gitu. Nah, yang kedua, manfaatin teknologi atau rekam kayak gini dan bikin konten seperti ini. Jadi, jangan cuma bikin konten dance doang, tapi sekali-kali angkat cerita lokal atau pepatah lama yang ternyata masuk banget sama kehidupan kita. Nah, betul, tradisi lisan itu sangat fleksibel banget teman-teman. Dia hidup karena diceritakan ulang. Nah, kalau kita berhenti bercerita, budayanya akan otomatis mati. Literasi bukan soal menelan informasi, tapi gimana kita menyambung lidah dari masa lalu ke masa depan. Wah, ternyata nggak kerasa juga ya. Nah, juga 7 ya, udah menit. 7 menit. Ternyata literasi itu bukan cuma di buku, tapi apa yang kita ucapkan juga itu juga sama ya, Iya, literasi. betul banget, Riz. Dan sekarang kita harus mulai lebih peduli ke cerita-cerita rakyat di sekitar kita. Karena di dalam suara itu ada sejarah yang nggak boleh hilang. Oke, makasih Anggun Oke, sama-sama. buat insight-nya hari ini dan buat kalian pendengar podcast bareng kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap membaca dan mendengar. Sampai Bye.